فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tentang hadis Uqbah bin Amir radhiyallahu anh, yang mana beliau berkata, aku mendengar Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, kullu mri'in fi dhilli shadaqatihi hatta yufsala bainan nas au qala yuhkama bainan nas. Setiap orang ada di bawah naungan sedekahnya sehinggalah diselesaikan keputusan di antara manusia, atau beliau bersabda dihukumi di antara manusia. Tayyib. Yang meriwayatkan hadis ini Yazid bin Abi Habib dari Abul Khair dari Uqbah bin Amir. Yazid berkata, dan dulu Abul Khair tidak pernah meleset pada beliau satu hari pun kecuali dalam keadaan beliau bersedekah di hari itu dengan sesuatu, meskipun dengan ka'ak, sejenis roti yang keras atau bawang merah atau yang lainnya. Ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad dengan sanad yang sahih. Jadi, marilah kita melihat kepada keutamaan hadis yang agung ini. Di saat dahsyatnya, panasnya, kedahsyatan panasnya hari kiamat, sebagaimana dalam hadis Miqdad ibn al-Aswad al-Kindi radhiyallahu anhu yang berkata, aku mendengar Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam yang bersabda, tudna syamsu yaumal qiyamati minal khalq hatta takuna minhum kamiqdari mil. Matahari pada hari kiamat didekatkan pada para makhluk sehingga sejarak 1 mil dari mereka. Kemudian Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, summa yakunun nasu fil araqi ala qadri a'malihim. Kemudian jadilah orang-orang berkeringat, berpeluh sesuai dengan kadar amalan mereka. Faminhum man yakunu al-araqu ila ka'baih. Ada yang keringatnya mencapai kedua mata kakinya. Wa minhum man yakunu ila rukbatai. Ada yang mencapai kedua lututnya. Wa minhum man yulji man yakunu ila hiqwaih. Ada juga yang peluhnya itu sampai ke pinggangnya. Wa minhum man yuljimuhul araqu iljaman. Ada juga dari mereka yang mulutnya dikekang oleh keringatnya, yaitu keringatnya meninggi membanjir hingga naik terus sampai ke mulutnya. Riwayat Muslim. Dan di dalam dahsyatnya panas tadi, dalam situasi panas yang sangat dahsyat itu, Allah menaungi orang yang ikhlas di dalam sedekahnya, yang mana Allah menaungi mereka di dalam naungannya. Pada hari di mana tidak ada naungan kecuali naungan Dia. Makanya Al-Allamah Al-Qurtubi rahimahullah berkata, kemudian jika ditanyakan, setiap orang ada di bawah naungan sedekahnya sampai diselesaikan keputusan di antara para makhluk. Dan hadis ada 7 orang yang dinaungi oleh Allah, itu menunjukkan bahwasanya pada hari kiamat ada naungan-naungan yang bukan naungan arsy. Ada naungan arsy dalam satu hadis, ada juga naungan yang bukan naungan arsy. Itu bagaimana itu? Kita jawab, di sana memang ada naungan-naungan sesuai dengan amalan-amalan, yang mana naungan tadi akan melindungi pemilik amalan dari panasnya matahari, dari panasnya neraka, dan dari panasnya nafas-nafas para makhluk. Tetapi naungan arsy itu yang paling besar dan paling mulia. Allah mengkhususkannya untuk orang yang Dia kehendaki dari para hambanya yang soleh. Dan termasuk dari mereka adalah orang yang saling mencintai karena Allah. Dan ada kemungkinan di sana tidak ada naungan kecuali naungan arsy, yang mana seluruh makhluk bernaung di bawahnya. Akan tetapi, manakala naungan-naungan tadi tidak didapatkan kecuali dengan amalan-amalan, dan amalan itu berlainan, setiap orang yang beramal akan mendapatkan naungan yang khusus untuknya dari naungan arsy yang sesuai dengan amalannya. Dan seluruh mukmin ini bersekutu di dalam naungan arsy. Dan itu semua berdasarkan makna berteduh yang hakiki, yaitu setiap orang ada di bawah naungan sedekahnya di hari kiamat, yaitu naungan arsy yang dia dapatkan karena sedekah dia.
Selesai dari Syarah Az-Zarqani alal Muwatta. Al-Imam Ibnu Utsaimin rahimahullah berkata, di dalam naungan sedekahnya ada kemungkinan yang dimaksudkan dengan naungan di sini adalah pemeliharaan, yaitu Allah memeliharanya karena dia bersedekah. Dan ada kemungkinan naungan tadi adalah naungan yang hakiki, dengan makna bahwasanya sedekah tadi dijadikan bagaikan naungan di atas kepalanya. Yang manakah yang lebih utama? Yang kedua lebih utama, yaitu tafsir yang kedua. Karena makna hakiki itulah asalnya. Dan sedekah itu boleh menjadi naungan. Karena Allah Subhanahu wa ta'ala maha mampu untuk menjadikan perkara maknawi berubah menjadi benda-benda fisikal, benda lahiriah. Dan benda fisikal menjadi benda maknawi, yaitu Allah mampu merubah-rubah, terserah dia. Maka sedekah tadi sekalipun telah menjadi amalan yang telah berlalu dan usai, dia itu adalah salah satu dari perbuatan si pelakunya. Akan tetapi barang yang dia sedekahkan adalah sesuatu yang bersifat indrawi. Boleh jadi dia pada hari kiamat akan didatangkan dengan sifat indrawi. Bahkan telah pasti dari Nabi SAW bahwasanya Al-Baqarah dan Ali Imran akan datang pada hari kiamat seakan-akan kedua-duanya adalah dua awan atau dua kumpulan burung yang berbaris-baris sambil membela orang yang tekun dan setia kepadanya pada hari kiamat. Setia dan tekun pada Al-Baqarah dan Ali Imran. Al-Quran adalah kalamullah azza wa jal, dan dia itu adalah perbuatan si pembaca, yaitu bacaannya, yaitu amalan membaca. Sekalipun demikian, pahalanya, jadi bukan Qurannya, tapi pahalanya dijadikan seakan-akan menjadi dua kumpulan burung-burung yang berbaris-baris. Sedekah ini juga demikian. Allah menjadikan sesuatu yang bersifat, menjadikannya sebagai sesuatu yang bersifat indrawi. Yang menaungi pelakunya. Kemudian, kata Imam Ibnu Utsaimin, ketika saya masih kecil, ada seseorang yang bercerita kepada saya bahwasanya dirinya dulu pelit, kedekut, tidak mengizinkan istrinya untuk bersedekah sedikit pun dari hartanya. Lalu dia tertidur. Kemudian dia bermimpi seakan-akan dirinya sudah tiba pada hari kiamat dan seakan-akan matahari itu dekat dengan orang-orang. Umat manusia bergelombang saling mendesak dan timbullah kesulitan yang besar. Dia berkata, kemudian datanglah sesuatu bagaikan selimut yang lebar menaungi saya. Akan tetapi di dalamnya ada 3 robekan yang mana cahaya matahari masuk melalui lubang-lubang tadi. Dia berkata bahwasanya dia melihat seakan-akan ada 3 butir kurma yang datang dan menutupi ketiga lubang tadi. Kemudian dia terjaga. Setelah itu dia terkesan dengan mimpi tadi. Selanjutnya dia menceritakannya pada istrinya. Dan selama ini dia pelit. Dia berkata, aku bermimpi melihat demikian dan demikian. Istrinya menjawab, memang yang engkau lihat itu benar. Ada seorang fakir yang datang. Lalu aku memberinya pakaian yang kita miliki. Dan setelahnya datang lagi orang fakir. Kemudian aku memberinya 3 butir kurma. Pakaian tadi menjadi selimut yang pertama. Sedangkan kurma-kurma tadi datang menutupi robekan-robekan yang ada. Hadis yang kita bahas itu mendukung benarnya mimpi tadi. Maka di dalam hadis tadi ada dalil tentang keutamaan sedekah. Dan nanti pada hari kiamat dia akan menjadi naungan untuk pemiliknya. Dan dia akan menjadi naungan sepanjang hari kiamat sampai urusan di antara manusia diputuskan. Selesai dari Syarah Bulughul Maram. Tayyib, wallahu a'lam, walhamdulillahi rabbil alamin.